Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, muatan PPKN dan SBDP, pembelajaran 3, bahasa Indonesia dan IPA. Untuk muatan PPKN tentang usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Setiap orang memiliki potensi. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Potensi yang senantiasa diasah akan menciptakan sebuah keahlian yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Semangat kerjasama diperlukan untuk mengolah potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kegiatan itu dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang maju. Sebagai contoh, orang yang memiliki potensi merancang pakaian akan terus mengasah potensinya dengan rajin berlatih membuat model pakaian. Nah, ia juga tak mengenal putus asa jika mengalami kegagalan. Ia akan senantiasa bekerja keras dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Potensi yang terus diasah akan membuat orang tersebut sukses. Berkat kerja kerasnya, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian pun terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dan kerja keras penting untuk dilakukan agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seorang menjadi perancang pakaian terkenal. Berikutnya, muatan SBDP tentang syarat poster yang baik. Setelah membahas mengenai ciri-ciri poster, berikut adalah ulasan mengenai syarat sebuah poster yang baik. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan di dalam poster mudah dipahami dan diingat pembaca. Yang ketiga, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi isi poster yang mau disampaikan. Yang keempat, poster dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Yang keenam, bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek, misalnya kertas karton. Dan yang ketujuh, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca dengan ukuran yang besar. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas serta mudah diingat oleh pembaca. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dituangkan dalam poster. Dan yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Perlu diperhatikan perpaduan warna, peletakan, dan kualitas gambar yang baik. Berikutnya, muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Nah, untuk informasi penting yang kalian temukan dari mendengarkan teks juga dapat kalian sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting yang kalian temukan, tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kosakata baku. Dan selanjutnya muatan IPA tentang cara-cara menghemat energi listrik. Globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi, dan juga adat istiadat manusia.
Perubahan kehidupan manusia semakin lama semakin cepat. Semakin besar pengaruh globalisasi saat ini menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Energi listrik yang diubah menjadi energi lain sangat membantu pekerjaan manusia. Pekerjaan berat yang awalnya sulit untuk dikerjakan sendiri sekarang menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga. Dengan demikian, pekerjaan manusia baik berat ataupun ringan menjadi lebih mudah diselesaikan dengan adanya listrik. Namun, perkembangan teknologi juga diiringi juga penggunaan energi listrik. Konsumsi energi listrik baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri juga semakin meningkat. Padahal, pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Cara menggunakan listrik secara bijak yaitu melakukan penghematan listrik. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil. Yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Yang keempat, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Dan yang kelima, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Penduduk pedesaan dan perkotaan mempunyai cara tersendiri dalam melakukan penghematan listrik. Penduduk pedesaan menghemat listrik dengan cara menggunakan lampu berdaya kecil, agar konsumsi listriknya juga kecil. Penduduk perkotaan mulai menghemat listrik dengan cara merancang rumah minimalis yang tidak membutuhkan banyak energi listrik sebagai penerangan. Masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mematikan saklar lampu jika sudah tidak diperlukan. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan ketik nama di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi harian kalian. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.